Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu pelaku usaha perikanan? Berjumpa lagi dengan saya Aditya Nugroho, penyuluh perikanan Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi informasi terkait dengan probiotik. Mungkin sebagian besar dari Bapak dan Ibu sekalian para pelaku usaha perikanan sudah familiar dengan apa itu probiotik. Di sini saya akan mencoba mengulas tentang apa itu probiotik, apa manfaatnya untuk budidaya ikan, dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Apakah itu probiotik? Probiotik merupakan mikroba yang menguntungkan. Dengan kata lain, kumpulan bakteri-bakteri yang menguntungkan yang dapat digunakan salah satunya untuk membantu dalam kegiatan budidaya ikan. Jadi, dalam budidaya ikan, dalam penerapan cara budidaya ikan yang baik, diharapkan kita dapat menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, aman bagi pangan yang kita konsumsi, dan juga baik untuk lingkungan. Jadi limbah buangannya baik untuk lingkungan. Salah satunya dengan penggunaan probiotik. Manfaat probiotik untuk budidaya ikan, salah satunya yaitu untuk persiapan media budidaya. Dalam persiapan air, kita perlu menambahkan probiotik. Tujuannya, yang pertama, untuk menumbuhkan plankton. Yang kedua, mendominasi bakteri baik dalam budidaya. Sehingga pada saat benih dimasukkan, ikan akan tumbuh dengan baik dan sehat. Karena lingkungannya sudah baik. Terus kemudian dalam masa pemeliharaan, penggunaan probiotik dapat digunakan untuk pengelolaan kualitas air, memperbaiki kualitas air, membantu menguraikan bahan organik yang ada di dasar kolam maupun yang terlarut. Sehingga seperti amoniak yang sangat berbahaya bagi ikan akan mudah terurai. Selain itu, probiotik juga dapat dicampurkan dengan pakan yang bertujuan untuk membantu sistem pencernaan ikan dan juga membantu efisiensi penyerapan pakan dalam tubuh ikan. Yang terakhir, dalam pasca panen. Jadi air buangan limbah budidaya yang di dalamnya sudah terkandung bakteri probiotik, bakteri yang baik, dapat digunakan untuk kegiatan lainnya, kegiatan sampingan. Bisa untuk mengairi tanaman atau juga untuk mengairi sawah, karena di dalamnya sudah ada bakteri mikroba yang menguntungkan yang juga dapat menyuburkan tanah. Jadi manfaat probiotik sangat-sangat besar. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu probiotik, manfaatnya apa untuk budidaya ikan, selanjutnya bagaimana cara memperoleh probiotik tersebut. Probiotik saat ini sudah banyak beredar di pasaran. Dapat Bapak Ibu peroleh di salah satunya di toko ternak atau toko pakar ternak. Di sana tersedia berbagai macam probiotik untuk budidaya ikan. Salah satu contoh probiotik budidaya ikan atau starter probiotik seperti yang saya pegang ini, dan masih banyak lainnya macam-macam probiotik. Yang penting kandungan di dalamnya. Jadi kandungan bakteri di dalamnya seperti yang contoh yang saya bawa ini, di dalamnya mengandung salah satu spesies probiotik dari jenis Lactobacillus. Di sini ada Lactobacillus casei
dan Lactobacillus bulgarius. Dan juga masih banyak jenis-jenis bakteri menguntungkan lainnya. Tentunya kalau kita membeli dari produk luar, harganya pasti akan lebih mahal. Bagaimana cara kita untuk mensiasati agar biaya pembelian probiotik dapat kita tekan? Salah satu caranya yaitu kita dapat mengkultur kembali, yaitu memperbanyak. Jadi mengkultur, memperbanyak bakteri, mengembangbiakkan. Jadi kita akan lebih hemat dari segi biaya, tetapi manfaatnya tetap sama. Jadi untuk membuat atau memperbanyak bakteri probiotik, kita memerlukan alat dan bahan. Jadi bahan-bahan yang digunakan harus minimal ada kandungan karbohidrat, glukosa, dan juga bakteri itu sendiri. Jadi ada karbohidrat, glukosa sebagai media tumbuh dan juga sumber makanan bagi bakteri. Pada kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memperbanyak probiotik itu sendiri. Untuk memperbanyak atau mengkultur bakteri probiotik, caranya sangat mudah. Dapat panjenengan aplikasikan di lingkungan atau di rumah masing-masing. Bahan-bahannya pun juga tersedia di lingkungan sekitar kita. Bahan yang kita butuhkan untuk perbanyakan tersebut, yang pertama di sini ada air cucian beras. Air cucian beras ini merupakan salah satu sumber karbohidrat. Besaran volumenya di sini air cucian beras kita gunakan kurang lebih 3 liter. Untuk bahan yang kedua, air dari kelapa tua. Jadi yang kita ambil dari kelapa yang sudah tua. Nah, air kelapa tua ini mengandung glukosa. Jadi salah satu bahan yang mengandung glukosa, air kelapa tua kurang lebih sebanyak 5 liter. Untuk bahan yang ketiga bisa kita ambil dari air perasan tebu. Nah, ini juga merupakan salah satu sumber glukosa. Dan apabila sulit untuk mendapatkan air perasan tebu, juga bisa kita substitusi, kita ganti dengan menggunakan air gula. Untuk dosis atau kebutuhan air tebu kurang lebih setengah liter. Terus bahan yang keempat, kita gunakan pepaya. Usahakan buah yang kita gunakan sudah matang. Nah, di sini pepaya ini fungsinya sebagai sumber vitamin dan juga sumber bakteri. Karena di dalam pepaya, menurut penelitian, ada bakteri menguntungkan yang baik untuk pertumbuhan ikan. Di sini kita pakai 2-3 buah. Nah, terus bahan yang kelima, di sini ada gula merah. Nah, gula merah ini juga sebagai sumber glukosa. Gula merah yang kita gunakan kurang lebih sebanyak setengah kilogram. Dan bahan yang terakhir, starter probiotik. Nanti kita gunakan sesuai dengan kebutuhan sebesar apa, sebanyak apa bakteri yang akan kita kultur. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat kultur bakteri sebanyak kurang lebih 10 liter dari kumpulan bahan-bahan yang ada ini. Setelah bahan kita siapkan, kita juga perlu alat-alat yang kita butuhkan. Yang pertama tentunya pisau. Nah, untuk apa pisau? Pisau kita gunakan untuk mengupas dan mencincang buah-buahan. Setelah itu bisa kita blender. Misalkan tidak ada blender di rumah, bisa kita cincang, kita haluskan, dan kita peras untuk diambil sarinya. Dan kemudian pisau juga untuk mencacah gula merah agar mudah untuk dilarutkan. Terus alat yang kedua yaitu saringan. Bisa pakai saringan kelapa untuk menyaring bahan-bahan
agar nantinya yang kita gunakan bahan-bahannya sudah benar-benar halus atau kita ambil sarinya. Alat yang selanjutnya yang kita butuhkan yaitu ember. Ember kita gunakan untuk mencampur semua bahan-bahan yang ada. Berikutnya yaitu jerigen. Jerigen yang kita gunakan berkapasitas 10 liter. Karena pada praktek kali ini kita akan membuat perbanyakan probiotik sebanyak 10 liter. Dan apabila Bapak dan Ibu pelaku utama menginginkan untuk mengkultur lebih banyak, bisa menggunakan media yang lebih besar. Contohnya seperti tong. Tentunya bahan-bahan tadi harus disesuaikan dengan tempat yang akan kita gunakan kultur. Yang pertama, mencampur gula merah. Gula merah yang kita gunakan kurang lebih setengah kilo. Gula merah kita masukkan. Usahakan gula merah ini sudah dicincang atau sudah dihaluskan, jadi memudahkan untuk pengadukan. Setelah gula merah masuk, bahan yang kedua yaitu air cucian beras. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Sambil kita aduk. Kita tambahkan lagi. Air cucian beras tadi yang kita gunakan kurang lebih 3 liter. Jadi kita masukkan perlahan sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk bersama dengan gula merah. Setelah itu bahan yang ketiga, kita masukkan air kelapa tua sebanyak kurang lebih 5 liter. Kita masukkan perlahan. Untuk bahan yang selanjutnya, kita masukkan air sari tebu kurang lebih sebanyak setengah liter. Dan jika Bapak dan Ibu pelaku utama perikanan kesulitan untuk mendapatkan air perasan tebu, bisa juga disubstitusi digantikan dengan larutan gula. Kan sari buah pepaya. Yang sebelumnya tadi buah pepaya kita potong kecil-kecil, terus kemudian kita blender atau kita cincang, kemudian kita saring dan hasil sarinya seperti ini. Buah pepaya ini merupakan salah satu media yang di dalamnya juga terkandung bakteri probiotik. Menurut penelitian, bahwa di dalam buah pepaya yang matang terdapat bakteri antara lain yaitu Lactobacillus glaniclas. Jadi termasuk di dalam spesies bakteri jenis Lactobacillus. Kita masukkan perlahan sambil kita aduk. Semua bahan yang tercampur kurang lebih volume akhirnya 10 liter. Untuk menambahkan jumlah koloni bakteri atau keragaman bakteri yang ada di probiotik yang kita buat,
Dapat juga kita tambahkan starter probiotik yang kita beli dari toko pakan atau toko yang menjual peralatan peternakan atau perikanan. Cukup kita masukkan kurang lebih 5 tutup. 5 tutup sekitar kurang lebih 50 mili. Setelah tadi campuran bahan untuk kultur bakteri sudah dicampur semua dan diaduk merata, kemudian langkah selanjutnya yaitu penyimpanan. Nah, di sini alat yang saya gunakan yaitu jerigen untuk menyimpan hasil kultur bakteri kita. Usahakan alat yang digunakan, baik itu jerigen, tong, tidak mudah pecah, karena sewaktu nanti fermentasi akan mengeluarkan gas. Jadi kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam jerigen. Untuk catatan, semua bahan-bahan yang kita gunakan tadi bahan-bahan yang halus dan sudah disaring. Kita masukkan sampai penuh kurang lebih 10 liter. Setelah itu kita tutup rapat. Untuk penyimpanan hasil kultur probiotik tadi dapat kita simpan kurang lebih selama 7 hari. Jadi selama proses dia fermentasi membelah diri, kita baru bisa gunakan setelah 7 hari. Dalam waktu 7 hari tersebut pasti akan ada reaksi dari bakteri. Jika bakteri tersebut aktif atau hidup, ditandai dengan dia akan mengeluarkan gas. Untuk mengantisipasi keluarnya gas tersebut agar media tidak meledak, dapat kita lakukan salah satunya dengan cara setiap 6 jam sekali tutup, nanti kita buka. Sebelumnya bisa kita lakukan pengocokan agar bakteri atau bahan-bahan yang mengendap bisa tercampur kembali, dan setiap 6 jam kita buka. Ini kita lakukan selama 7 hari. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Jadi probiotik yang telah kita buat ini dapat kita aplikasikan pada media budidaya, pada air media. Kemudian juga bisa kita aplikasikan pada campuran pakan. Untuk aplikasi air media bisa kita gunakan untuk persiapan air. Untuk persiapan air dosisnya 20 sampai 30 mili per meter kubik air. Jadi tinggal kita hitung berapa luasan kolam, kita tambahkan 20 sampai 30 mili. Itu untuk persiapan air. Nah, setelah masa pemeliharaan, dapat juga kita lakukan pemberian probiotik. Kita berikan secara rutin. Dosisnya bisa dikurangi 10 sampai 20 mili per meter kubik. Tujuannya apa? Untuk membantu penguraian bahan organik yang ada di kolam. Akibat dari bisa sisa pakan, bisa hasil kotoran ikan. Istilahnya probiotik ini sebagai pasukan kuning. Jadi membantu membersihkan bahan organik, dia menguraikan dan juga dapat membantu kestabilan perairan. Untuk yang kedua, aplikasi pada pakan.
Jadi waktu kita sebelum pemberian pakan bisa kita campurkan probiotik ini bersama pakan. Dosisnya berapa? 5-10 mili per kilogram pakan. Jadi probiotik kita campurkan dengan air sedikit, kemudian kita campurkan dengan pakan. Disesuaikan. Bisa dicampurkan langsung atau juga bisa kita gunakan sprayer. Jadi pakan kita semprot. Kita tunggu sampai meresap kurang lebih 5-10 menit. Kemudian kita tebar merata pakan tersebut di kolam. Nah, aplikasi pada pakan ini dapat membantu proses penyerapan pakan dalam tubuh ikan. Jadi ada bakteri-bakteri yang ada di dalam probiotik yang kita kultur yang fungsinya membantu pencernaan. Jadi mengefisiensikan penyerapan pakan sehingga tujuan akhirnya pakan mudah diserap dan FCR bagus. Probiotik jangan sampai lupa. Ingat, untuk menghasilkan produk hasil budidaya yang ramah lingkungan, aman untuk dikonsumsi, jangan lupa gunakan probiotik. Ingat, sekali lagi, probiotik. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu pelaku utama perikanan Indonesia. Jayalah terus perikanan Indonesia.